Mungkin langsung saja ya, sebelum kita nanti masuk ke materi inti, nanti izinkan saya dulu untuk memperkenalkan siapa sih XDA dan apa XDA itu. Gitu ya, langsung saya mulai aja. Oke, yang pertama, IXDA itu adalah sebuah apa ya, asosiasi, bisa dikatakan sebuah asosiasi profesi gitu ya kalau di Indonesia, yang kita berdedikasi untuk pengembangan disiplin ilmu, interaksi desain atau desain interaksi gitu. Nah, IXDA sendiri itu pertama kali dicetuskan di US itu tahun 2003. Jadi tahun 2003 dan sampai sekarang itu lebih dari 100.000 dan lebih dari 200 lokal grup yang ada di seluruh dunia gitu, termasuk di Indonesia-nya kayak gitu. Nah, kira-kira di XDA Global itu ada event apa aja sih? Nah, ini event-event yang dimiliki XDA Global, termasuk mungkin video yang tadi saya tayangin gitu ya. Di sini ada Interaction Week, terus Interaction Design Education Summit, terus ada IXDA Student Design Charity, ada Interaction Award, sama IXDD. Nah, dari keempat program yang di atas itu sebenarnya dalam satu rangkaian ya. Jadi setiap tahunnya di IXDA Pusat itu ada agenda namanya Interaction Week. Nah, di Interaction Week itu ada 4 event ini kayak gitu. Nah, di gambar yang di samping saya, yang di sisi kiri, kalau dari saya, itu waktu kemarin ada Interaction Week di Milan, tepat beberapa minggu sebelum di Italia benar-benar di lockdown ya. Jadi untung saja teman-teman yang ada di waktu pas acaranya Interaction Week itu teman-teman desainer di sana masih belum banyak terpengaruh dengan itu. Tapi kayaknya impact banget, jadi kayak pesertanya nggak semasif yang pas ada di waktu di Seattle gitu. Jadi mungkin udah apa ya, dengerin kabar kayak ini mungkin di Italia atau di mana lagi COVID gitu. Pas beberapa minggu setelah itu langsung dengar kabar Italia benar-benar di lockdown dari nasional gitu. Nah, kemudian kalau selanjutnya ada namanya EXDD. Ini program apa ya? Program sih, sebuah event yang dilakukan global kayak gitu. Di event ini itu diselenggarakan di seluruh dunia. Jadi kayak namanya itu World Interaction Design Day atau Hari Desain Interaksi Dunia gitu. Nah, ini dari di bulan September. Kebetulan nanti ada ininya kalau teman-teman mau cari infonya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang di EXDD tahun ini nanti ada di bulan September. Itu temanya Culture and Sustainability. Nah, nanti bakalan diadain di seluruh dunia. Semoga aja nanti pas COVID-nya udah selesai, teman-teman yang ada di Indonesia bisa ikutan. Nah, sebenarnya event ini terbuka bagi komunitas siapapun yang mau ikutan, termasuk kalau misalnya di Indonesia ada UXDA, ada UXID, ada di Surabaya ada ADS, ada Digital Community. Kalau mau ngadain ini, silakan. Nanti tinggal masuk ke yang di websitenya aja, misalnya di interaction.org, nanti masuk di situ aja, submit, kira-kira nanti teleponnya seperti apa, disinggahin gimana, speakernya siapa, kayak gitu. Itu nanti bisa jadi gabung jadi satu di seluruh dunia gitu. Nah, kebetulan untuk belakangan ini di Indonesia udah ikutan kedua kalinya, tahun 2018 sama tahun 2019 kemarin. Kayak gitu. Nah, untuk yang Interaction Week, kalau Interaction Week ini event tahunan juga yang biasanya diadakan di bulan Februari. Nah, bulan Februari untuk tahun 2021, kan 2020 kan udah nih bulan kemarin. Tahun 2021 nanti diadain di Montreal, Kanada. Jadi sebenarnya tiketnya udah masih itu agak mahal. Jadi dan semoga juga COVID-nya tahun 2021 udah mulai menurun. Jadi teman-teman kalau mau sekalian ikutan event keren ini, sekalian pelesir ke Kanada, bisa ikutan juga. Itu saya tahun 2019, tahun 2019
2019 itu di Seattle, terus 2020 itu di Milan, tahun 2021 ini di Montreal kayak gitu. Oke, gimana sih Indonesia ya? Kalau di Indonesia itu kita menjadi sebelumnya satu-satunya ya yang ada di Indonesia sebelum Jakarta habis itu gabung. Jadi kalau di Indonesia, kalau di ini XDA itu per kota itu atau per lokal grup itu di minute sama regional gitu. Jadi regionalnya kalau misalnya Asia nih, Asia nanti nggak cuma Asia aja, ternyata ada Oceania. Oceania itu kayak dari dari Australia, New Zealand, terus kepulauan-kepulauan negara-negara kepulauan yang ada di dekatnya itu masuk ke Oceania. Gitu. Jadi kita di XDA itu di Malang juga dibantu di minute sama teman-teman dari XDA Asia yang kebetulan juga memfasilitasi event ini untuk terselenggaranya. Jadi kami di pusat kayak semacam dikasih guideline gitu, kira-kira kalau kamu mau bikin event online itu kayak gimana, terus difasilitasi kayak gitu. Nah, ini salah satu bentuk fasilitasi dari XDA Pusat yang diwakilkan oleh XDA Asia. Kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di Asia Tenggara sendiri, ada Singapura, Indonesia, Filipina, sama yang terbaru kemarin baru launching itu di Hanoi, di Vietnam, kayak gitu. Kalau di Singapura itu hampir seluruh komunitas atau asosiasi internasional itu ada di sana ya. Kalau di Indonesia kayak masih kurang gitu. Makanya kenapa sih nggak Indonesia juga ikutan, nggak jadi negara keren gitu loh. Nggak cuma Singapura aja di Asia Tenggara yang kelihatan keren gitu. Nah, kebetulan setelah IXDA Malang ada, terus ada IXDA Jakarta ya gitu. Nah, tapi untuk JS Jakarta ini masih belum terlalu aktif, mungkin karena kebetulan juga lokal leadernya itu masih kerja di Gojek, jadi mungkin juga sibuk juga gitu. Oh ya, sebelumnya sorry lupa ya, perkenalan, nama saya Anggita Satria Kurniawan. Kebetulan kalau di IXDA ini saya sebagai lokal leader, jadi kayak semacam ketuanya lah mungkin untuk di kota kayak gitu. Itu. Terus kalau di XDA Malang itu ada program apa aja sih gitu ya? Yang pertama itu adalah portfolio review. Nah, portfolio review ini kayak kalau mungkin bahasa resminya itu mungkin ujian ya. Jadi kalau teman-teman punya portfolio atau punya study case yang mau direviewkan, itu nanti kita bisa bantu untuk review. Kita bikin semacam kayak event review gitu. Kita ngundang teman-teman expert buat mereview portfolio teman-teman. Nah, di portfolio review ini, teman-teman dibagi ke ada kayak semacam orang bagian-bagiannya gitu. Ada yang pertama itu ada reviewer. Nah, reviewer ini dari para expert atau peserta yang ikutan. Nah, selanjutnya ada presenter. Nah, presenter inilah yang mempunyai portofolio yang mau direviewkan. Kadang beberapa kali ada DM di sosmednya IXDA ada ini pertanyaan, Mas, saya gimana ya mau daftar dari peserta portofolio review. Nah, di situ agak ada kerancuan kalau ternyata di sini itu peserta adalah orang yang memberikan review, bukan orang yang mempresentasikan ininya. Jadi kalau yang kita berdikati istilah untuk yang menyampaikan portofolionya kita beri istilah presenter kayak gitu. Kemudian ada monthly meetup. Nah, monthly meetup ini kegiatan kita setiap bulannya kayak gini, namanya kita kasih cangkruan ya, cangkruan. Mungkin kalau bahasa Jawa mungkin teman-teman lebih familiar, namanya cangkruan. Gitu. Cuman kita kasih ganti agak ale aja jadi cangkrukan, ya, pakai X, di X-nya gitu. Terus ada Ghost to Campus sama Malang Dribble Meetup. Nah, kalau Ghost to Campus sama Malang Dribble Meetup ini kita biasanya kita kayak gabungin. Soalnya kadang kita dribble meetup itu dari kampus ke kampus, gitu. Dari road to kampus ke kampus gitu. Terus workshop. Nah, workshop ini biasanya kita bersama-sama teman-teman startup atau teman-teman company untuk bikin satu workshop gitu, saya sih. Terus untuk studio visit, ini semacam kayak kita bikin satu event gitu, visit ke studio, kita ngobrol-ngobrol, yang PR culture-nya kayak tentang apa yang mereka kerjakan, tentang apa sih produk mereka, kayak gitu. Terus ada book club. Kalau
book club ini kita kayak semacam bedah buku gitu, jadi kita membahas satu buku. Udah pernah kita lakukan, mungkin karena kurang efektif juga ya. Jadi kita dulu pernah baca book club ini, baca ini buku kuning yang The Science of Everyday Things, itu punya yang Norman. Terus ada lagi namanya One Week Design Challenge. Nah ini yang terbaru. Ini kita sebenarnya program ini terinspirasi dari teman-teman Dribble Surabaya sama dari teman-teman ADS. Ada Mas Fadil juga di sini. Di Dribble Surabaya itu ada namanya event Designathon. Nah, Designathon itu kayak apa ya istilahnya, mereka tuh ngedesain, kalau teman-teman tahu hackathon, jadi kayak mereka desain langsung gitu dengan waktu tertentu. Nah, kita juga kok kayaknya keren ya, saya juga ikut di dalamnya tuh kayak keren gitu, teman-teman ngedesain bareng, terus bahkan live ya, bisa dilihat orang gitu. Nah, makanya kita kepikiran gimana kalau kita juga mengadopsi kayak gitu, tapi dengan based on research. Kita bikin timeline 1 minggu, jadi mereka teman-teman peserta itu kita kasih waktu untuk riset selama 1 minggu. Di situ sudah berjalan batch pertama dan udah ada 6 peserta yang gabung, dan yang kloter pertama udah selesai semua, tinggal kloter kedua yang masih jalan research kayak gitu. Nah di One Week Design Challenge ini kita kasih kayak semacam case gitu, case study. Nah nanti teman-teman yang mau ikutan, jadi kayak kita kasih, terus nah itu benar-benar di research. Nah risetnya itu benar-benar real kayak gitu. Terus, nah ini untuk member kita nggak banyak ya, ada sekitar 16-an orang. Terus untuk event ini, termasuk beberapa event kolaborasi, kita cantum di sini. Untuk peserta udah mungkin lebih 800 ya untuk offline-nya. Kalau untuk online mungkin, kalau digabung-gabungin semua, mungkin udah lebih dari 1.000 orang sih mungkin. Gitu. Terus, ini partner kita, teman-teman kita, ada Game Developer Malang, ada Workshop Riset Informatika, ada DILO, ada Lettering Malang, ada ADS, ada Indicraft, sama ada GI. Nah, kenapa kita kolaborasi? Karena di visi kita sendiri, kita apa ya istilahnya, kita harus mengembangkan sumber daya manusia di kota kami itu harus dengan berdasarkan prinsip kolaborasi. Nah, makanya dari itu kita berkolaborasi dengan teman-teman komunitas. Nggak cuma desain aja, ada yang programming juga gitu. Nah, kebetulan di tahun kemarin kita hasil dari kolaborasi dari teman-teman komunitas ini akhirnya muncul satu event besar yang khusus untuk teman-teman desain di Kota Malang. Namanya Malang Design Wave. Nah, untuk kebetulan kemarin juga kita lagi ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman ADS dan Triple Community. Kita mau coba bikin satu event juga yang mungkin mengarah ke road to-nya Malang Design Wave nantinya kayak gitu. Oke, nah ini teman-teman kalau ini ya mau lihat kabar-kabar terbaru, yuk follow sosial medianya XDA ya. Kalau di Facebook ada di XDA Malang, kalau Twitter Malang @malangxda, kalau di Instagram ada XDA Malang, terus kalau di website ada di xda-malang.org. Kalau ini yang website lokal, kalau yang mau email itu di ini ya. Kalau mau kontak-kontak via email ada di malang@xda.org gitu. Nah, ini event yang tadi saya sebutkan, namanya Portfolio Review. Jadi kita lagi calling presenter. Kalau teman-teman mau mempresentasikan portofolionya, nanti bisa daftar di sini. Jadi, apa ya istilahnya, nggak usah malu-malu ditonton atau dijudge sama teman-teman. Bahkan, apa ya istilahnya, jadikan di Portfolio Review ini sebagai tempat teman-teman untuk berproses di dunia desain kayak gitu. Jadi jangan minder juga kayak gitu. Nah, nanti mohon bantuannya setelah selesai acara, nanti mohon diisi feedback eventnya ya, kalau di link di sini, nanti di bit.ly, feedback strip IXDAMLG, atau nanti bisa di-scan di sini, di QR code-nya. Nanti saya tampilkan lagi menjelang akhir acara. Gitu. Itu aja mungkin sesi perkenalan dari XDA-nya. Langsung aja mungkin, halo Mas Noval. Halo. Halo. Nah, sekarang ada siapa nih Mas Noval yang mau mengisi acaranya? Nah, ini kali ini dari mas-mas mahasiswa dari UB, Mas Faisal, dengan judulnya
design with empathy. Ya, Nah, ini menarik soalnya biasanya kata-kata yang dipakai itu simpati. Nah, kali ini bakal bahas kenapa kok empati bukan simpati atau gimana gitu. Ini kalau simpati nanti ini Mas, takutnya sponsor atau Oh ponsel. iya. Oke, teman-teman sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke materi mungkin bisa nyalain dulu kameranya, nanti kita foto bareng dulu. Screenshot. Kamera. Oh ya, bukan foto bareng tapi screenshot. Yuk dinyalain dulu. Oke, nah. Biar kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Tapi di depan, ada. Oke. Kayaknya yang di set kedua ini dua halaman. Banyak cowoknya ya. Halo Mbak Asrina. Oh, ada siapa juga ini? Ada ini Mbak Imawangi sama Mbak. Oke. Pada lagi habis sholat semua. Mbak-mbaknya puasanya lancar? Alhamdulillah, rajin-rajin sholat semua ini. Iya. Kita sholat di mana? Gimana? Mas Anggit nyuruh foto. Oh iya. Gak apa-apa, jadi kelihatan cantik, guys. Sudah, mungkin Mas Hidayat Ansori, Mas Joswantia ini, mungkin udah dinyalain juga dong, biar kelihatan semua. Oke, mungkin teman-teman ini jangan malu ya. Oke, langsung kita aja ya, screenshot bersama ya, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, langsung aja ya, Mas Faisal sudah siap? Siap. Matiin teman-teman kameranya. Oke. Siap. Oke, Mas, saya limpahkan ke Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas. Bentar ya. Oke, udah kelihatan ya? Aman. Kelihatan. Bisa dengar ya, Mas? Bisa dengar juga, Mas? Bisa. Oke, siap. Oke, selamat siang semuanya. Selamat sore. Udah mau buka. Ini kita sambil nunggu buka bareng-bareng nih jam Ngabuburit. Jam 3:30 dan ntar gak kerasa kan tiba-tiba udah gitu. Tapi kayaknya duluan Malang nih daripada teman-teman yang di daerah barat. Kalau misalkan udah buka, sana belum buka. Ikut Malang juga nggak apa-apa. Adanya dengernya bareng, Mas. Jadi ikut Malang nggak apa-apa gitu ya. Betul itu. Oke, jadi bentar. Oke, jadi perkenalkan di sini nama aku Faisal. Di sini aku jadi sebagai materi cangkruan ke berapa ya? Ke 8 apa 10 ya, Mas ya sekarang? 10. Oke, 10. Jadi kan ini ISDA sebenarnya kan mau ngadainnya beberapa bulan kemarin kan, tapi dengan adanya kondisi gini juga, terus akhirnya gimana caranya ISDA tetap eksis nih, kita kasih materi buat teman-teman, buat sharing juga ke teman-teman. Akhirnya baru bisa bulan ini nih buat online meetup-nya. Jadi meetup-nya bulan ini. Terus aku di sini mau bawa mengenai design with empathy. Ya, perkenalan dulu, aku Faisal nih di sini sebagai lead-nya R&D di SDA. Terus lanjut lagi, terus di sini kan biasanya apa sih empathy itu? Biasanya kan kita ngobrol nih desain pakai empathy. Terus habis itu gimana sih desain kok pakai empathy? Gimana sih desain tuh kok pakai perasaan tuh gimana? Apa langsung keluar gambarnya atau gimana gitu kan? Apa bayangan dari judul ini? Nah, terus di sini sebenarnya lebih ke arah apa ya? Empathy kan lebih ke arah ke manusia. Jadi apa yang dibahas itu kan ke arah manusia, usernya itu. Mungkin lebih agak-agak ke psikologi juga, tapi di sini aku gimana caranya ntar aku bawainnya coba ke arah yang dasar dan mudah dipahami lah dari sudut pandang aku sebagai desainer di sini. Gitu. Jadi aku coba buat gimana sih cara jelasin gimana sih cara desain nih kok pakai empathy gimana sih gitu. Oke. Nah, gini biasanya kan kita tahu tuh, kita sering dengar bahwa kalau misalkan desain tuh biasanya empathize dari user, terus misalnya di design thinking itu juga ada tahap pertamanya itu ada empathy, terus define,
Terus di user center design itu juga ada kayak empathy-nya itu kenapa sih semuanya pakai empathy, terus habis itu apa sih sebenarnya empathy itu, kok kita harus berempati pada orang, kepada user kita itu kenapa gitu kan. Sebenarnya gitu sih pertanyaan dari aku awal-awal kenapa mau ngangkat tema ini, karena kok sebagai orang yang dulu awal-awal belajar itu kok baru tahu nih kira-kira empathy itu, yang dimaksud empathy itu gimana kan, karena agak jarang-jarang juga kita di dunia umum itu dengar-dengar kata-kata empathy atau gimana, kecuali kecuali kalau misalkan kita kerja, misalkan kita sebagai psikolog atau gimana gitu. Nah, sebenarnya nggak hanya sebagai seorang desainer aja, nggak hanya sebagai seorang desainer aja kita harus berempati, tapi kadang kita juga empati itu juga ada di dalam dunia kedokteran, terus misalkan psikolog, terus misalkan orang pemilik warung pun sebenarnya juga harus memiliki empati kepada pelanggannya, terus itu wira swasta juga kadang kita juga harus memiliki empati gitu loh, gitu. Terus sebagai seorang desainer, kita itu juga kadang ya itu sih kadang itu bingung gitu, gimana sih caranya kita buat berempati dengan user kita, atau gimana sih caranya kita menuangkan empati itu ke desain kita gitu. Ini sebenarnya buat aku juga sih baru sih gimana buat nyampain ini ke teman-teman secara online juga. Jadi kadang kalau misalkan kita meet up secara langsung kan biasanya bisa sambil canda atau stand up gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini ntar aku agak guyon-guyon dikit gitu, jadi agak gitu aku ketawa-ketawa sendiri, ntar kalau teman-teman dia nyalain speaker bisa ketawa juga bareng, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, terus habis itu, nah di sini dalam membangun sebuah produk kan sebenarnya ada dua sisi orang nih, antara si desainer sama si user. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara si desainer sama si user ini dalam sebuah produk desain? Ini sebenarnya aku karena aku background-nya di produk desain, jadi aku lebih ke arah produk desain ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang di sini masih atau tidak berhubungan dengan produk desain, insya Allah bisa paham juga sih mengenai apa yang dibawain sore ini gitu. Jadi desainer itu kan sebuah orang yang membuat sebuah produk dan bertanggung jawab untuk membuat sebuah produk, service kepada user kan. Jadi desainer itu make sure bagaimana dia memahami dan menginterpretasikan sebuah experience kepada si user gitu. Apa yang diberikan ke user itu kan berupa sebuah experience gitu. Dengan sebuah produk dan service yang diberikan tuh gimana sih kita akan develop sebuah experience yang bagus pada si user, maksudnya ini. Nah, terus gimana sih caranya kita buat memahamin, kan tadi tujuan kita kan buat nyampein atau membawakan produk dan service itu ke user kan. Gimana sih caranya kita buat ngedeliver sebuah service atau produk itu ke user berdasarkan user perspektif, karena user itu kadang dia memiliki perasaan dan perspektif sendiri gitu saat dia lihat atau dia menggunakan sebuah produk, dan itu nggak sama kayak misalkan sebagai seorang desainer pikirkan gitu, kayak misalkan pasti biasanya si desainer itu pikir pasti usernya itu bakal paham kalau misalkan aku bikin desainnya flow-nya kayak gini, atau aku bikin desainnya kayak gimana, misalkan kursinya kayak gini atau cara pemakaian sebuah alat kayak gini, pasti usernya bakal paham. Tapi terkadang user itu malah kayak ya kita nggak boleh ngejudge user itu bakal paham, tapi harus gimana sih cara kita sebagai desainer itu memahami si user agar user itu paham dan gampang mudah dengan menggunakan produknya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, yang salah satu caranya itu pakai empathy. Jadi mungkin kita kayak kesusu kayak misalkan terlalu pengen cepet-cepet gitu buat produk kita buat ngedeliver ke publik atau gimana, tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada sebuah tahap yang namanya empathy, di mana kita kadang itu kayak ini penting nggak ya, kayak misalkan sebenarnya penting tapi kayak wah males lah, ntar aja lah, ntar bisa di terakhir-terakhir atau gimana. Tapi
kita butuh waktu buat memahami user kita agar sebuah produk yang kita build atau yang kita bangun itu benar-benar bisa dipakai di market dan eksis lah sampai beberapa uh, waktu gitu. Terus jadi empathy itu apa sih? Sebenarnya empathy itu adalah sebuah ability to sense others people emotion and imagine what someone else might be thinking or feeling. Jadi kayak kita memahami sebuah experience atau feelings dari seseorang yang akan kita berikan produknya itu. Jadi gimana sih cara kita melihat dunia dari mata orang tersebut gitu. Jadi kita dapat memahami problem dan realita yang terjadi dari orang yang akan kita desain. Berat sekali kata-kata. Jadi kayak apa ya? Empathy itu kayak kita merasa bahwa kita satu pandangan dan satu arah pandangan sama si user yang akan kita berikan. Jadi kayak kita berada pada satu tempat dan pada pandangannya sama gitu. Jadi nggak sebagai desainer kita nggak boleh kayak merasa bahwa ya aku desain ya sesuai dengan asumsiku kayak gini. Tapi ntar kita nggak tahu bakalan gimana gitu pandangan si user saat gunain, kita nggak tahu. Jadi sebagai desainer yang fungsinya adalah untuk problem solving sebuah masalah yang ada, ya kita juga harus tahu nih pandangan seseorang saat kita mau memberikan sebuah solusi ke orang tersebut gimana. Jadi nggak cuma pandangan dari kita doang, tapi kita juga harus memahami juga kondisinya, problemnya gimana, realitanya di lapangan kayak gimana gitu. Karena kita nggak desain buat diri kita sendiri kan, tapi buat orang lain. Oke, terus ini aku mau jelasin nih kira-kira spectrum of empathy kira-kira kayak gini nih. Kan tadi Mas Valdi juga sempat nyinggung kan kira-kira beda simpati sama empathy gimana sih? Kan kita lebih sering berbicara mengenai simpati gitu kan. Jadi di sini ada dua bagian nih, dua arah buat yang pertama ada effort sama understanding engagement. Jadi yang pertama level dasarnya namanya PT. Terus naik lagi dengan effort yang lebih tinggi namanya sympathy. Terus naik lagi ke arah effort yang lebih naik lagi ke arah dengan effort yang lebih tinggi namanya empathy. Terus ada lagi atasnya namanya compassion. Nah, itu semakin ke atas effort yang kita berikan semakin banyak itu bakalan kita bakal paham atau memahami user itu lebih banyak gitu. Nah, terus bedanya gimana sih? Kayak misalkan kalau PT itu kita itu kita itu kayak kita paham bahwa orang tersebut sedang merasa seperti itu, ya udah gitu doang. Kayak I acknowledge your suffering. Jadi kayak misalkan ada sesuatu kejadian gitu, terus habis itu kejadian orang jatuh atau orang kepleset gitu di depan orang teman-teman. Terus habis itu kita ya ngomong aja, itu ya menurut aku itu sesuatu yang memalukan terjadi buat kamu gitu. Itu PT. Terus misalkan kalau simpati, contohnya kayak kan I feel for you ya. Jadi kayak I care about your suffering. Jadi kayak misalkan kayak kejadian tadi, saya sedih saat lihat kamu jatuh terus, dan saya merasa bahwa nggak enak gitu kamu punya pengalaman kayak gitu. Kayak misalkan kita menaruh simpati atau menaruh hati kita ke orang itu, tapi kayak hanya sebuah kata-kata dan perasaan sedih gitu. Kalau empathy kayak misalkan kan ini I feel with you tuh. Jadi kayak misalkan I feel your suffering. Jadi misalkan saya paham gimana malunya kamu tadi, terus gimana kamu cukup frustasi dengan kejadian tadi, terus itu kita menaruh hati ke orang tersebut dan memahami bahwa kondisinya misalkan kita ada di kondisi orang tersebut itu gimana gitu, mencoba menempatkan itu ke diri kita saat kita misalkan ada di posisi orang tersebut kayak gimana. Kalau compassion itu kan lebih ke arah rasa sayang ya. Jadi kayak misalkan I want to relieve your suffering. Jadi kayak misalkan oke, saya bantu kamu, nanti saya antar ke puskesmas atau ke dokter kan, misalkan habis kepleset depan orang, habis itu ya dibantuin sampai benar-benar dia
selesai memecahkan masalahnya. Jadi kayak misalkan compassion itu dia bakalan bantu sebagaimana dia bisanya. Nah, di sini sebagai desainer kita biasanya lebih ke arah empatinya sih, gimana kita menempatkan di mana kita berada pada orang tersebut, gimana rasanya kayak gitu sih. Ntar kalau kebanyakan compassion kan sayang tuh, ntar baper kan, waduh susah tuh. Ntar dikira modus kan susah. Gitu sih. Ini spektrum of empathy. Jadi bedanya antara sympathy of empathy. Nah, ini aku jelasin nih. Kira-kira bedanya. Kan mungkin teman-teman di sini lebih familiar sama sympathy dan salah satunya juga empathy juga kan. Jadi di sini aku coba jelasin kira-kira bedanya gimana. Kira-kira misalkan nih ada orang nih, dia sangat depresi sekali sama kondisinya sekarang. Nah, terus dia kayak merasa sangat gelap gitu, wah saya merasa di sini sangat tidak ada motivasi sama sekali, berada di titik terpuruk saya gitu. Terus itu saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan biasanya. Ya misalkan contohnya seperti itu kan. Terus itu kalau misalkan empathy, nah kita coba nih pahamin, kita coba dengerin kira-kira apa sih yang dialamin, terus itu apa sih yang terjadi sama orangnya, dan kita coba buat nyoba berada di dalam posisinya dia. Oh, aku paham nih, kira-kira kalau misalkan aku di kondisinya seperti dia itu kayak gimana. Kan kadang biasanya orang-orang itu orang-orang itu saat saat apa ya saat 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 ketemu orang yang seperti itu kan kadang kita lebih banyak buat ngejudge orang tersebut. Oh, kamu harusnya gini 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 gini. Tapi di dalam empathy, proses empathy itu ternyata kita diusahakan untuk tidak ngejudge langsung orangnya gitu, tapi kita dengerin dulu nih kira-kira maksudnya orangnya gimana sih, dan jangan terlalu banyak buat ngejudge orang tersebut itu sih. Nah, contohnya simpati kayak gini nih. Contohnya simpati itu misalkan dia dua orang ini saling ngobrol-ngobrol gitu kan, terus habis itu ada satu orang datang, terus dia bilang, oh ya mending kamu tidak mati, atau mending kamu masih enak kamu nggak kejadian seperti ini, masih enak kamu tidak kejadian seperti itu. Biasanya diawali simpati itu diawali dengan kata-kata kayak gitu. Jadi kayak misalkan ya udah sih, ya nggak apa-apa, aku sedih tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Biasanya simpati kayak gitu. Jadi lebih ke arah simpati itu ya udah ngomong doang tapi tidak mencoba buat memahami kondisi orang yang kita hadapin itu seperti apa. Simpati kayak gitu. Itu bedanya, kira-kira bedanya empati sama simpati kalau misalkan teman-teman masih bingung kayak gitu. Terus, nah, di sini ada namanya 4 qualities of empathy. Jadi gimana sih caranya buat kita ningkatin empathy? Ini dari Teresa Wehrman. Dia seorang nurse atau perawat. Jadi nggak cuma seorang desainer doang atau beberapa pekerjaan lain pun juga sebenarnya butuh empathy buat ke orang gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki hubungan dengan orang banyak gitu. Nah, si Teresa Wehrman ini ngomong bahwa gimana sih caranya buat berempati dengan orang lain. Ada 4 cara nih. Yang pertama, see their worth. Jadi kita mencoba buat melihat kondisinya atau melihat pandangan dari dunianya dia itu seperti apa kalau misalkan dia terjadi seperti ini, atau misalkan ada hal buruk terjadi, atau misalkan dia mempunyai masalah seperti ini gitu. Pandangan kondisi dia di dunia dia itu seperti apa. Kita coba buat melihat dari sisi itu. Terus kita juga harus ini nih, appreciate them as human being. Jadi kayak kita nggak jangan ngegas gitu. Kamu curhat, saya gas gitu kan. Biasanya gitu kan, kebanyakan gitu. Nggak sabaran buat langsung mau ngejelas, wah kamu nih harusnya kamu gini. Kamu jangan ngeluh aja. Tapi kita posisikan dia sebagai human being atau manusia gitu. Gimana sih, pasti manusia pun juga kadang pun kita kayak manusia kan pasti juga pernah down atau gimana, atau punya masalah kayak gitu. Itu kan biasa juga kan. Terus juga habis itu ada understand feelings. Jadi kita coba pahami nih kira-kira perasaan dia kalau misalkan ada masalah kayak gini tuh gimana gitu. Jadi sebagai desainer untuk mencapai untuk berempati pada orang lain, kira-kira kita juga harus tahu nih kira-kira memahami feelings dia saat ada masalah kayak gitu tuh gimana gitu. Nah, habis itu ada communicate understanding gitu. Kayak misalkan
saat dia sudah selesai cerita gini, habis itu langsung, ya kita paham kok dengan kondisimu kayak gini. Ada beberapa orang kadang dia ini kan, kadang dia juga kayak, aku cuma mau ngobrol doang nih, woi. Terus kamu coba dengerin ya gitu. Aduh, ya kita coba pahamin lah kondisi dia kayak gimana gitu kan. Ini juga nggak cuma buat desainer doang kan, kadang kita empati juga. Contohnya ke pacar gitu kan, waduh, teman-temannya udah punya pacar kan, biasanya curhat-curhatan atau gimana, kita saling berempati satu sama lain, waduh, ternyata empati sejauh itu kan, kita tidak sadar. gitu. Terus, habis itu, aku juga punya pengalaman nih, cerita-cerita dikit ya. Aku pernah bikin ini, kayak misalkan riset tentang mengenai mental health kan, aplikasi mental health itu cukup berat aku coba berempati dengan orang yang mengalami hal tersebut kan, terus habis itu ngobrol, kita face to face buat ngobrol, dan ternyata saat aku mencoba buat berempati si Derwo, terus memahami tentang feelings-nya dia seperti apa, itu capek sekali ya, cukup melelahkan buat memahami orang-orang yang misalkan memiliki kondisi seperti itu. Jadi kayak misalkan berempati itu cukup membutuhkan energi banyak gitu sih. Oh ya Mas Amir siap. Jadi ya itu sih, aku cerita tentang pengalamanku saat riset mengenai orang yang mental health, dan ini arahnya cukup ke psikologi sih, karena kita ngobrolnya sama orang kan, bukan orang yang bakalan memakai atau calon user kita gitu kan. Jadi saat aku coba buat berempati dengan orangnya itu kayak misalkan dia cerita, wah saya hampir kayak apa namanya ya, aku lupa, self harm gitu. Waduh kenapa tuh kok sampai bisa dia kok self harm, ternyata dia depresi, dia insecure dengan keadaan sosialnya dan lingkungannya seperti ini, ternyata dia punya masalah seperti ini. Dan di situ kita sebagai desainer kayak kita ngasih empati ke orangnya, terus kita coba buat cari kira-kira problemnya selama ini ternyata apa sih, dan solusi yang bisa kita berikan seperti apa. Itu sih buat pengalamanku. Pernah riset dengan menggunakan empati yang cukup berat sih buat aku dengan user yang mengalami mental disorder seperti itu. Terus, nah, habis itu kira-kira apa sih hubungan antara desain sama empathy ini? Kok bisa kita masukin empathy itu ke dalam desain, atau proses desain kan cuma gambar-gambar gitu doang kan? Ternyata desain itu kan nggak cuma buat gambar-gambar gitu doang kan, kayak misalkan dalam proses desain kan kita nggak cuma ilustrasi atau ilustrasi atau kayak gambar beberapa elemen atau icon gitu doang kan, tapi kita desain sebuah produk, kita desain sebuah bangunan atau benda untuk orang lain, itu juga namanya desain gitu. Dan itu membutuhkan empati juga kan. Jadi empati di sini sebagai salah satu sarana buat bantu si desainer itu buat kira-kira tidak dalam asumsinya dia sendiri gitu, dan memiliki pandangan lain saat dia membuat sebuah desain. Jadi kayak memakai sepatunya lah, sepatu orang lain lah. Biasanya kan kalau kondisi bahasa desain kan kayak gitu. Itu juga biasanya kalau misalkan kita pakai empathy saat desain itu juga kita bakalan dapat understand people emotion and physical needs. Jadi kayak misalkan emosi orangnya seperti apa sih kalau misalkan dia punya masalah gini, terus misalkan kalau kita kasih solusi kayak gini, gimana sih emosinya, dia bakal seneng atau gimana, kita bisa langsung ketemu, tanya kondisi usernya langsung gitu. Itu sih. Itu buat attempt to better understand other perspective people aja buat si desainernya. Nah, terus ini ada salah satu yang cukup menarik sih dari John Kolko dari Austin Center for Design. Itu dia pernah bilang kayak gini, complete empathy is impossible. Jadi empathy itu yang full, yang benar-benar bakalan kita berempati dengan orang lain tuh
kayaknya nggak mungkin deh kan, karena kita nggak langsung mengalami hal tersebut. Misalkan pasti latar belakang orang itu nggak langsung terbentuk saat itu juga kan, tapi cukup butuh waktu yang lama, dan complete empathy itu cukup susah gitu rasanya. Tapi kita bisa belajar dan coba buat memahami orang tersebut gitu. Dan kita berusaha buat the closer you get, the more likely you are able to build the product design service that she will find useful and desirable. Jadi kayak misalkan semakin kita mungkin nggak benar-benar bisa buat memahami dan complete empathy dengan orang tersebut, tapi kayak kita berusaha buat closer, jadi jaraknya, gapnya sedikit mungkin dengan orang yang merasa itu. Jadi kayak misalkan kita semakin dekat dengan kondisinya orang tersebut, ya kita bakalan punya pemikiran bahwa produk atau desain atau service yang kita berikan itu bakalan usable, useful, dan desirable gitu sih. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau misalkan desain sebuah produk menggunakan empathy gitu, karena ya produk atau desain dan service yang diberikan tuh dengan empathy kita bisa lebih buat memahami user gitu. Nah, habis itu kira-kira apa sih yang kita cari buat empathy ke usernya gitu? Bukan benda ya, kayak misalkan hal-hal apa aja yang kita cari gitu saat kita berempati pada si user itu. Nah, yang pertama saat kita ketemu orangnya, kira-kira ada 3 ini nih yang kita cari ini. Yang pertama detail persona, kayak misalkan saat kita ngobrol secara langsung sama orangnya, kita berempati kan kira-kira kita tahu tuh kira-kira latar belakang dia seperti apa, terus habis itu keseharian dia seperti apa, terus anaknya berapa, pendidikan yang gimana, atau dia punya masalah apa, terus habis itu kayak masalah-masalah yang terjadi saat misalkan kita mau membangun sebuah produk tuh, misalkan kira-kira masalah saat menggunakan produk itu gimana gitu kan. Jadi kan kelihatan tuh kira-kira detail personnya kayak gimana. Kalau misalkan kita cuma berdasarkan asumsi kita kan, kita cuma ngawang-ngawang doang kan, karena kita nggak ketemu orangnya, kita kayak asumsi kita sendiri, oh ya udah kira-kira paling orangnya bakalan merasa kayak gini, paling orangnya bakalan punya masalah kayak gini gitu kan. Karena itu kan asumsi kita kan. Kalau misalkan kita take time to have an interview with other people kan, kayak kita bisa tahu detail personanya dia gitu. Nah, habis itu kira-kira motivasinya dia buat jalan itu apa sih? Itu yang kita cari sih, motivasinya buat dia kok mau dia tetap melanjutkan walaupun ada masalah gini, kok dia tetap mau melakukan hal tersebut, kenapa sih? Itu coba kita cari. Terus habis itu frustasi. Kenapa sih dia frustasi selama ini dia dengan masalah, misalkan ada masalah gini, kenapa sih dia frustasi dengan masalahnya gitu. Ini lebih ke arah ini sih, kayak user need sama user pain. Kalau misalkan teman-teman lebih familiar kan, namanya user need sama user pain gitu kan. Gitu. Coba terus misalkan kita kasih contoh nih. Kita kasih contoh, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa driver Gojek tuh saat dia mau pick up si penumpangnya, tombolnya pick up itu di slide, nggak ditekan tuh. Itu kan biasanya kalau misalkan kita perhatiin nih, kalau misalkan teman-teman coba iseng-iseng tanyain ke bapak Gojeknya, atau coba lihat di gitu, kira-kira kan pasti biasanya orangnya kan bakal nge-swipe gini kan, dia nggak neken tombolnya tuh, kira-kira kenapa tuh? Kan mungkin hipotesis dari aku, saat mungkin dia kalau misalkan dia pakai tombol bakal lebih sering ke nggak sengaja ke klik atau gimana gitu, jadi lebih enak buat di slide gitu kan. Kalau misalkan si desainer tidak mencoba buat ketemu orangnya, atau ketemu orangnya langsung buat ngobrol sama si drivernya, apa dia paham bahwa, wah Pak, kalau misalkan pakai tombol button ini bakalan sering keklik Pak, apakah dia paham seperti itu kan? Belum tentu dia paham gitu. Atau mungkin desainer juga bisa tuh kayak nyoba jadi driver, atau nyoba buat nyetir tapi ada HP di depannya. Kira-kira gimana sih kalau misalkan
dia nyetir terus habis itu sambil ngeklik atau main pick up si penumpangnya itu gimana, kan pasti ada kayak bahasan tersendiri mengenai kenapa sih kok diganti jadi slide, kok nggak tekan tombol aja gitu. Contoh lagi nih, kira-kira kok kenapa sih misalkan kita cari nih contoh lain yang ada lebih dekat nih. Wih, ada masnya, Mas Ekson jadi driver nih, nanti pasti ada pengalaman gitu juga kan. Kenapa kok nggak pakai tombol aja gitu. Contoh lain nih, misalkan kehidupan sehari-hari nih, nggak ke aplikasi nih. Kenapa sih kadang kita lihat nih, contoh orang lewat tukang bawa gerobak tuh, tukang gerobak yang ngambil sampah biasanya. Kenapa sih gerobaknya kok ditarik, nggak didorong aja? Kenapa tuh kira-kira bapak-bapak yang ngambil sampah gerobaknya kok ditarik, nggak didorong aja sih? Pasti ada pertimbangan sendiri kan dari orang si desainer gerobak sampah itu pasti ada desainernya sendiri ya. Nggak mungkin dia mempunyai pertimbangan ditarik aja, nggak usah didorong gitu. Pasti ada pertimbangan sendiri kan. Jadi ada desainernya. Mungkin teman-teman kalau misalkan di sini sempat tanya ke bapak-bapak yang misalkan bantuin ambilin sampah, misalkan bisa tuh tanyain tuh, Pak, kalau misalkan ambil sampah, kira-kira kalau didorong lebih berat nggak sih, Pak? Atau kalau ditarik lebih ringan nggak sih, Pak? Gitu. Misalkan kalau misalkan teman-teman iseng-iseng tanya gitu, ya nggak apa-apa sih. Kita kan coba berempati sama orang yang kira-kira kalau misalkan sebagai desainer nih, teman-teman gimana pandangannya? Atau mungkin teman-teman punya ide lain tuh, karena mungkin uh, misalkan ngangkatnya terlalu berat tuh ke atas, kejauhan. Wih, saya seorang desainer, saya ganti coba kira-kira bukanya dari samping, kita buka gitu. Wih, Mas Yudi menggunakan prinsip mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Wih, siap Mas. Ya mungkin itu ada dari hukum fisika juga sih, gimana gayanya dan lain-lain, force dan gayanya juga gitu kan. Gitu. Itu lebih ke arah fisika sih. Mungkin teman-teman bisa cari tahu atau gimana. Biasanya melihat lokasi dulu, kalau yakin lokasinya baru di-set sih. Weh. Ya, mungkin bisa ini sih, kayak tanya-tanya ke Mas Eksan mungkin, atau ke driver Gojek yang lain, kayak misalkan case yang tadi kayak yang sliding tombolnya itu iseng-iseng aja sih nanya-nanya, kita coba-coba iseng kayak nggak apa-apa sih kayak misalkan, Pak, kenapa sih aplikasinya kok di-slide, atau kenapa sih kok apakah Bapak ada kesulitan nggak kalau misalkan button-nya itu diklik aja gitu. Atau misalkan teman-teman mau iseng coba cari problem yang lain dengan berempati dengan masalah-masalah lain juga bisa sih. Kadang kan kita saat kita jalan-jalan atau kita ke suatu tempat itu kan pasti juga kita menemukan problem, dan saat kita berempati lebih di situ pasti juga ada hal yang bisa kita kulik lebih jauh gitu. Misalkan kenapa kok angkutan akhir-akhir ini banyak yang kosong, pasti gimana saat kita menaruh empati kita pada si supir angkotnya itu gimana, terus itu kenapa sih masalahnya apa-apa, kan pasti juga bisa kita sebagai desainer mencoba buat problem solving masalah tersebut kan gitu. Kita lanjut ya. Ini yang kita cari nih kira-kira dari empati itu kira-kira ada 3 ini. Terus nah, sebenarnya 98% manusia itu mempunyai capability buat feeling empathy. Mungkin 2%-nya nggak tahu ya, mungkin Hitler atau siapa. Aku nggak nyinggung teman-teman yang mungkin kesusahan buat feeling empathy sih, tapi emang berempati dengan orang lain itu cukup susah gitu. Kadang kita saat terjun ke lapangan langsung, kok aku nggak paham ya masalahnya yang sama orang yang terjadi gimana. Kadang juga terjadi seperti itu juga gitu. Jadi aku nggak ngejudge teman-teman harus langsung paham. Teman-teman harus bisa berempati dengan masalah orang lain atau gimana gitu. Enggak, tapi memang saat kita awal-awal berempati dengan orang lain dan mencoba buat merasakan feeling dari orang tersebut tuh juga cukup susah gitu.
dari salah satu dari quotes dari Harry David Thoreau, quote a greater miracle. Jadi kayak misalkan salah satu miracle gitu kalau misalkan kita bisa melihat dari sisi lain tuh secara instan, kayak kita bisa membaca pikiran. Wah, itu sangat membantu sekali sebagai desainer kalau misalkan kita bisa membaca pikiran gitu. Tapi karena kita tidak mempunyai kekuatan seperti itu kan pasti juga membutuhkan pengalaman, membutuhkan jam terbang saat harus berhadapan dengan kondisi masalah atau kondisi tertentu gitu. Jadi sebagai teman-teman kalau misalkan masih belajar dan masih belajar sebagai desainer dan cukup tertarik buat riset terjun ke lapangan itu, tambah-tambah jam terbang aja nggak apa-apa sih. Kayak misalkan awal-awal teman-teman coba buat ngobrol sama orang lain, terus habis itu coba dengerin cerita-cerita kira-kira hal-hal orang-orang di sekitar kita itu kira-kira ada cerita apa sih, kayak kita mencoba buat berempati lah dengan mereka gitu. Begitu. Nah, ini salah satu mungkin teman-teman di sini sering lihat nih. Ini cukup ini cukup legend sekali kan, gambar ini cukup legend sekali buat teman-teman yang ininya mungkin background-nya dari kampusnya IT atau computer science. Tapi yang kurang tahu sih kalau misalkan di jurusan kayak psikologi atau product design seperti apa, apakah gambar ini juga cukup legend. Tapi teman-teman yang ada di computer science mungkin cukup sering lihat gambar ini. Jadi ya ini contohnya salah satu yang mau dijelasin dari dosen kita mungkin seperti ini ya. Jadi gimana sih saat si customer itu atau si user itu kadang dia bilangnya kayak gini, terus habis itu si project leader-nya ntar beranggapan saat dia punya mendengarkan si user itu bilang kebutuhan kayak gini, masalah yang kayak gini, si project leader atau analisnya itu bilangnya kayak gini. Nah, kita sebagai desainer itu juga harus gimana ya? Kita sebagai desainer juga harus dapat sih, kayak misalkan karena kita berhadapan langsung dengan si user dan kita mencari tahu apa yang masalah yang terjadi sama user, kayak kita perlu buat menggali lebih jauh gitu. Ternyata masalah yang benar-benar terjadi dan kebutuhan user itu kayak gimana gitu. Dan itu menjadi salah satu ini sih, kayak misalkan skill yang harus dimiliki sama desainer sih menurut aku, karena sebagai desainer kita juga harus dapat berkomunikasi dari user empathy yang kita dapatkan dari user secara langsung itu kepada orang yang tidak bertemu sama usernya langsung gitu. Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi, contoh ya, case lagi kita mau bikin aplikasi tentang bis nih, kita desainernya, terus habis itu kita cari nih masalah, kira-kira hal yang terbaik buat mendesain sebuah aplikasi bis itu kayak gimana sih, dan based on keadaan di lapangan nih, nah kita terjun langsung nih ke lapangan, kita ke terminal, kan kita berempati kan, coba berempati kita sebagai penumpangnya penumpang di sini, kita terjun langsung ke terminal, habis itu kira-kira bener nggak sih kalau misalkan yang ditampilin dalam sebuah aplikasi itu cocok nggak sih saat saat pertama kali si user itu datang ke terminal. Karena aku punya pengalaman nih, saat pertama kali datang ke terminal, naik bis sendiri kan, habis itu disuruh nih naik bis eksekutif aja, jangan yang biasa gitu. Karena aku pertama kali ke terminal kan, oke, aku nggak tahu nih bis eksekutif yang mana. Aku sebagai orang awam dan nggak tahu kondisi terminal kayak gimana, karena kan bingung juga kan, di atas kan banyak plat nomor, bukan plat nomor, kayak plat-plat yang ada tulisannya kota kemana, gitu kan. Nah, ternyata eksekutifnya itu ada di ujung. Aku nggak tahu, sebagai orang awam nggak tahu bahwa bis buat naik bis eksekutif itu ada di ujung. Akhirnya aku ya naik aja bis-bis yang lewat-lewat itu, dan ternyata itu bukan bis yang eksekutif gitu. Di situ kan aku bingung juga lah. Ini aku mau nyari bis eksekutif kok dapatnya kok bukan eksekutif. Akhirnya ya udah turun terus, dan akhirnya explore lebih jauh, ternyata ada di ujung gitu. Situ sebagai desainer kan mungkin kalau misalkan kita mau bikin sebuah produk atau misalkan contohnya aplikasi nih. Contoh simpelnya kan bikin aplikasi tentang bis,
tentang ticketing bis gitu kan. Mungkin teman-teman bisa coba merasakan berempati sebagai si user gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya pengalaman naik bis, terus habis itu teman-teman coba berdasarkan asumsi teman-teman sendiri, apakah benar-benar problem yang teman-teman angkat tuh angkat itu apakah benar-benar dirasakan si user gitu? Apakah si user tuh bakalan lihat bisnya, arah bisnya kayak tujuan kotanya kemana, atau apa dulu yang dilihat nih sebagai user awam, sebagai penumpang awam nih. Itu kan pasti juga kita butuh kayak field trip, atau ada sih namanya istilahnya itu field trip, atau aku lupa, etnografik atau itu riset gitu. Jadi kita terjun langsung ke lapangan, dan itu sangat membantu sih buat menggali atau mencari empati dari orang yang berada di lapangan secara langsung gitu. Jadi teman-teman jangan malas-malas buat terjun langsung ke lapangan atau gimana. Kalau misalkan masih punya waktu ya kan. Kadang ya setiap perusahaan beda gitu kan. Ada deadline-nya, cepat sekali gitu kan. Dan nggak sempat buat riset gini. Kalau misalkan teman-teman masih punya waktu buat riset dan bisa terjun ke lapangan, itu membantu banget sih buat kita making a decision desainnya gitu. Begitu. Nah, terus di sini kan aku menjelasin dari sisi product design ya. Product design di sini kan hasilnya itu empathy, drive, or experience gitu kan. Jadi sebuah empathy yang kita berikan tuh, atau riset yang kita cari dan kita gali menggunakan empathy itu bakalan membuat sebuah experience. Jadi bagaimana pengalaman pengguna saat menggunainnya sebuah aplikasi atau produk atau service yang kita berikan itu kan dari empathy yang dicoba buat dibangun sama si desainer sekuat tenaga, mencoba membayangkan sebagai posisinya itu kan. Nah, habis itu, si experience nih bakalan drive commerce. Jadi kayak misalkan dia bakalan sekarang empathy drive experience, si experience itu drive commerce. Dia bakalan meningkatkan bisnis, dari sisi bisnis akan meningkat. Habis itu dia juga bakalan meningkatkan connection gitu, connection setiap usernya. Habis itu dia juga bakalan membuat communities tersendiri gitu. Jadi kita nggak bakalan rugi kok saat kita mencoba buat riset desain tuh pakai empathy dulu, atau merancang dulu nih kira-kira gimana sih pengalaman user saat mendapatkan masalah seperti ini tuh. Kita nggak bakalan rugi karena itu bakalan meningkat dari sisi experience tuh, bakalan meningkatkan commerce, connection juga, community juga gitu. Contohnya nih, kita kasih case juga nih. Misalkan tuh Mac user, si desainernya ini berempati nih. Ternyata laptop atau komputer yang ada saat ini tuh susah banget buat buat digunain. Terus habis itu tombolnya nggak enak, terus toolbarnya terlalu kecil gitu kan. Dia coba berempati sama orang-orang gitu yang pakai laptop. Oke. Si desainer paham nih. Habis itu dia bikin nih, rancang gimana sih caranya dia buat meningkatkan experience pengguna laptop atau komputer. Dia bikin nih kira-kira dia ngeluarin MacBook, terus dia ngeluarin iPhone atau produk-produk yang lain gitu kan. Terus itu kan dia bakalan, karena si experience dari si pengguna itu juga bagus, dan rata-rata sih bagus ya gitu saat dia pakai produknya si Apple gitu. Habis itu kan juga bakalan ngaruh nih ke penjualannya gimana tuh. Habis itu dia juga bakalan bikin connection tersendiri tuh antar satu orang dengan satu orang lain. Jadi rasis sekali kan sekarang, terasa sekali. Jadi gitu kan dia bakalan membuat connection tersendiri dengan pengguna-pengguna yang lain. Habis itu setelah connection tuh ada, dia bakalan buat community, jadi bakalan banyak forum-forum. Dan itu nggak kadang saat kita sebuah produk atau sebuah service atau desain itu berhasil membangun sebuah community, itu kan nggak diinisiasi oleh
pembangun perancang desainnya sendiri, tapi itu berdasarkan experience yang dia dapat sama si usernya gitu kan. Itu sih. Jadi experience itu bakalan bisa ini 3 commerce, connection, sama community. Gitu. Nah, terus habis itu kira-kira gimana sih caranya buat kita mulai buat berempati sama user kita? Ini aku ngomongnya dari dunia product design ya. Gimana sih caranya kita mulai gitu kan? Yang pertama, masukan dari aku, yang pertama itu choose your user. Kira-kira user kamu itu siapa sih? Jadi kita kayak cari nih kira-kira yang bakalan yang bakalan pakai produk kita itu siapa sih? Jadi kayak detailing si personanya gitu. Choose your user, terus itu kira-kira nanti dia ke aktivitasnya seperti apa, terus habis itu keseharian seperti apa gitu kan. Habis itu karena kita desain sebuah produk itu kan buat si usernya itu, jadi kita kayak benar-benar harus paham sih user kita itu siapa, terus masalah yang terjadi itu seperti apa. Nah, habis itu ada yang cukup membantu juga sih, itu namanya user journey kalau teman-teman sering dengar kan. Jadi kita define tuh kira-kira sebelum terjadi hal tersebut, sebelum menggunakan produk atau service tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan si user itu, terus habis itu setelah pakai atau produk atau service tersebut apa sih yang dilakukan si user. Jadi kayak misalkan kita bikin journey-nya dia lah pakai sebuah produk itu sih gitu. Sebelum dan setelahnya biasanya ada tiga kali ini sih. Kayak sebelum dia pakai itu ada dia ngapain, terus setelah dia pakai dia bakalan ngapain gitu. Jadi mereka user journey-nya. Terus ini sih yang paling krusial sih. Jadi saat kita ketemu user secara langsung, kita melakukan interview atau wawancara, kita itu kalau bisa mendesain sebuah produk itu atau service atau yang lain lah, itu find the root problem sih. Jadi cari akar permasalahannya gimana gitu. Karena biasanya yang dikatakan orang-orang itu nggak masalahnya beneran gitu. Si user itu kadang wah malu-malu gitu kan buat menceritakan masalah sebenarnya gitu. Nah, ini tugas buat desainer sih biasanya buat mencari sebenarnya root of the problem-nya apa gitu. Main of the problem-nya kira-kira apa gitu. Ini aku mau bahas sedikit sih tentang find the root problem. Jadi gimana sih caranya kita buat cari kira-kira akar masalahnya, karena cukup panjang juga kalau misalkan kita bahas mengenai cara mencari masalah gitu kan. Mungkin bisa di meetup selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Nah, salah satu contoh penggunaannya itu kayak kita bisa ada namanya root cause analysis. Root cause analysis ini biasanya di dunia kedokteran, misalnya ada kayak misalkan di dunia kedokteran tuh misalkan gini, si pasien datang, maksud itu ke dokter nih, dia pasiennya datang ke dokter, ternyata yang dicek si usernya panas, pasiennya panas, habis itu oh ternyata apakah si dokter itu bakalan langsung lupa namanya aku, istilahnya tuh kayak wah kamu sakit panas gitu, apakah si dokter itu bakalan langsung mendiagnosa bahwa si user itu hanya sakit panas saja, pasti kan nggak juga gitu. Dia nggak boleh langsung mendiagnosa bahwa si user itu sakit panas. Pasti dia tanya lagi nih, kemarin habis ada gejala apa aja, apakah pusingnya gimana, atau ada batuk pilek nggak, ada flu nggak, pasti kan ditanya-tanyain gitu. Jadi nggak cuma dari surface-nya dia panas, pasti langsung dia sakit panas kayak gitu. Pasti, atau dia cuma sakit flu doang, pasti si dokter itu bakalan tanya, mencari akarnya itu kira-kira dia sakit apa. Bisa aja saat dia sakit panas ternyata dia anemia atau dia lagi tipes, kan bisa juga seperti itu. Jadi si dokter pun juga perlu buat berempati ke pasiennya. Jadi nggak cuma seorang desainer doang gitu. Salah satu contohnya seperti itu, root cause analysis. Terus juga ada namanya yang cukup mungkin teman-teman juga sering dengar, namanya 5 whys. Jadi kayak kita membuat sebuah pertanyaan 5 kali kenapa gitu kan saat kita mencoba buat menggali sebuah masalah.
Kayak contohnya itu misalnya gini, yang sering kan dosennya atau di kampus dia sering tanya gini kan, Mas, kenapa kok terlambat Mas? Gitu. Habis itu si masnya muridnya jawab kan, anu Pak, bannya bocor Pak. Klasik sekali kan gitu, bannya bocor Pak. Habis itu kenapa sih kira-kira, kenapa kok ban kamu bocor? Wah, semalam saya kena paku Pak, bannya Pak. Kan 2 kali kenapa tuh. Habis itu dia tanya lagi nih si dosennya, terus kenapa nggak ke bengkel aja tadi pagi Mas gitu. Wah, saya lupa, tadi pagi nggak sempat ke bengkel. Itu kan udah 3 kali kenapa. Habis itu dia tanya lagi si dosennya nih, lah kenapa kok lupa? Ini Pak, apa, si mahasiswanya jawab, HP saya notifikasinya alarmnya nggak alarm kelasnya nggak nyala Pak, jadi saya lupa jadi saya kesininya tadi terburu-buru. Harusnya saya tadi pagi sempat ke bengkel tapi nggak sempat karena saya terburu-buru, notifikasinya nggak nyala. Ada kelas dadakan gitu kan. Terus itu udah 4 kali kenapa kan. Terus habis itu dia si dosen tanya, lah kenapa kok pengingat HP-nya nggak nyala gitu misalkan. Dia tanya lagi nih, bahas kelima atau kenapa yang kelima. Terus si mahasiswa jawab, wah ini Pak gara-gara apa, saya ngesync atau masukin alarmnya, notifikasinya di laptop, terus habis itu nggak ngesync ke HP gitu kan. Dan dia terlalu buat jagain si HP-nya itu. Nah, ternyata di sini kita bisa cari kesimpulan root of the problem-nya, ternyata si notifikasinya nggak nyambung ke HP, bukan karena dia bannya bocor atau gimana gitu. Karena keteledoran dia nggak nge-sync notifikasi reminder kelasnya ke HP gitu. Itu sih contoh dari 5 whys, contoh dari dunia nyatanya ya gitu. Mungkin di sistem ntar teman-teman juga bisa cari juga sih gitu. Itu bisa buat ini sih. Kita buat cari masalah-masalah yang nggak ke-highlight kira-kira di surface yang buat sampaikan tuh, kita bisa pakai 2 metode ini, salah satu contohnya gitu. Begitu. Bentar. Nah, udah sih gitu dari aku, Designing with Empathy. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ada tanya, langsung bisa email sih, faisalrisk@gmail.com, atau mau DM IG juga bisa, Faisal Rescue gitu, Mas. Aku kembaliin ke Mas Valdi sama Mas Anggit.